Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung nih di workshop Kampus Bisnis GoFood volume 18 dengan tema Tips Mengelola Keuangan Bisnis Kuliner. Nah, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir nih mohon bantuannya dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu ya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, tolong isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi gitu. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya yang akan menemani rekan-rekan semuanya sampai akhir acara nanti gitu ya. Jadi rekan-rekan yang hadir hari ini tolong stay tune terus sampai akhir acara nanti gitu, karena bakal banyak banget hadiah yang bakal kita bagi-bagiin nih hari ini gitu ya. Jadi selain dapat ilmu, hari ini juga bakal dapat berbagai macam hadiah yang menarik gitu. Mungkin Ica mau lihat dulu nih di kolom chat ada siapa aja yang sudah hadir. Wah, ini ternyata sudah banyak nih yang sudah absen ya. Ica mau sapa dulu beberapa. Halo, Aromanana dari Cimahi. Kemudian juga ada dari Kroveloka Indramayu. Warung Osnet Rangkas Bitung. Wah, kemudian ada juga yang dari Bogor nih, Ayam Penyet 69. Kemudian Seblak Nira Bandung hadir. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung. Yang baru datang nih, yang baru join, langsung aja diisi absennya di kolom chat ya dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi gitu. Oke, sambil menunggu rekan-rekan kita untuk ngisi absennya dan juga menunggu yang lain nih untuk gabung di room webinar kita hari ini, mungkin saya mau jelasin dulu nih acara kita hari ini tentang apa gitu kan, karena barangkali dari rekan-rekan yang datang hari ini ada beberapa yang baru perdana nih, baru pertama kali ikut yang namanya kampus bisnis gitu kan. Jadi masih bertanya-tanya, kampus bisnis ini acara apa sih gitu kan sebenarnya. Oke, jadi saya kasih tahu, kampus bisnis ini adalah sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar bisa belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut nih untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhannya konsumen. Sehingga workshop kampus bisnis kita kali ini akan membahas mengenai tips mengelola keuangan bisnis kuliner. Wah, seru banget nih yang bakal kita bahas hari ini, dan tentunya Isya nggak sendirian nih rekan-rekan, tapi juga ditemenin sama beberapa narasumber kita atau speakers kita yang keren-keren banget gitu ya. Yang pertama nih yang sudah hadir ada Mas Aulia Akbar. Mas Aulia Akbar ini selaku Certified Financial Planner dan juga tergabung di Associate Estate Planning Practitioner dan juga merupakan Financial Planning Coach M-Trade. Halo, Mas Aulia Akbar, selamat siang. Gimana nih kabarnya, Mas? Kabar baik, Mbak Ica. Mbak Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Semoga sehat selalu dan juga puasanya lancar gitu ya. Sampai beduk maghrib nanti gitu, at least. Iya. Oke. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan materi yang langsung akan disampaikan sama Mas Aulia Akbar nih, rekan-rekan. Jadi, tolong dipastikan untuk ditunggu gitu ya, dipantengin terus gitu room webinar kita hari ini. Dan juga untuk pembicara kita yang kedua atau narasumber kita yang kedua ada Mas Gibran Kadaranta selaku Content Specialist Merchant Academy. Halo Mas Gibran, gimana nih kabarnya Mas? Halo Kak Ica, sehat alhamdulillah. Kak Ica gimana? Alhamdulillah sehat. Dan jadi kesehatan itu yang paling penting ya sekarang rekan-rekan semuanya. Jadi semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga ibadah puasanya lancar terus gitu. Nah, rekan-rekan nanti setelah sesi presentasi itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab nih. Jadi buat rekan-rekan yang mau bertanya boleh banget langsung aja di drop pertanyaannya di tab Q&A-nya kita dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaan gitu ya. Jadi ditanyakannya melalui tab Q&A nih, bukan di kolom chat gitu. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang bertanya juga nanti akan kita kasih hadiah gitu ya, ada 5 pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan merchandise eksklusif dari GoFood gitu. Jadi jangan sampai nggak nanya nih rekan-rekan semuanya, karena udah nanya terus kemudian dapat ilmu, dapat hadiah juga gitu kan. Dan juga nih ada pesan sponsor tadi di awal, Ica dapat bocoran bahwa nanti di akhir sesi, di akhir penghujung acara kita nanti, kita bakal mengadakan sesi kuis berhadiah nih. Wah, kira-kira apa ya hadiahnya? Kalau nggak salah Ica dengar-dengar tadi hadiahnya adalah GoPay. Totalnya itu ada 1 juta rupiah nih rekan-rekan untuk 10 orang pemenang. Nah, lumayan banget kan hari ini bakal dapat 1 juta rupiah, totalnya berarti 100.000 nih masing-masing pemenangnya ya.
lumayan banget buat beli takjil gitu ya rekan-rekan, langsung beli takjil order di GoFood-nya gitu. Oke, nah rekan-rekan semuanya yang sudah hadir, yang baru bergabung juga langsung aja diisi absennya di kolom chat ya, di kolom chat dengan format nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu langsung aja nih rekan-rekan, kayaknya udah pada nggak sabar ya pengen denger, pengen belajar gitu, belajar banyak tentang tips mengelola keuangan bisnis kuliner hari ini. Kalau begitu langsung aja, yang pertama nih akan kita dengarkan sesi presentasinya langsung dari Mas Gibran Kadaranta yang akan menyampaikan seputar GoKasir gitu. Mas Gibran, apa sudah siap nih Mas mau bagi-bagi ilmunya hari ini? Siap dong. Siap dong. Oke, kalau gitu langsung aja kepada Mas Gibran, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Ica. Selamat siang Bapak Ibu, kantor GoFood semuanya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Gibran Kadaranta. Bapak Ibu bisa panggil saya Gibran aja gitu ya, biar kita lebih akrab gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Tadi udah Kak Ica beritahu gitu, sampaikan di kolom Q&A ya untuk pertanyaannya ya, supaya nanti kita bisa bacakan dan kita bisa coba bantu jawab kalau ada pertanyaan yang ditanyakan seperti itu. Kemudian mungkin sebelum kita mulai, mungkin saya izin share screen ya Kak Ica ya untuk materinya. Oke, siap. Ini ada yang sapa-sapa nih Mas Gibran di kolom chat. Siang Mas Gibran, baru pertama kali nih ikut webinar kampus bisnis. Oke, udah pada siap belajar nih kayaknya. Langsung aja nih Mas Gibran. Siap. Sebentar ya. Oke. Ya, sekarang udah kelihatan kah? Harusnya udah sih. Ya, udah tampil nih Mas. Udah muncul ya. Oke, Ya. berarti kita mulai ya. Semoga materi yang akan saya sampaikan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, semoga juga dalam keadaan yang cukup fokus ya. Masih siang gitu. Biasa sih karena lagi puasa gitu kan. Jadi mungkin yang puasa gitu nggak makan siang. Jadi mungkin kemungkinan untuk ngantuknya lebih sedikit gitu. Jadi alhamdulillah nanti semoga bisa fokus gitu. Oke, teman-teman kita mulai aja. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya akan lebih fokus membahas terkait dengan GoKasir gitu dan manfaatnya bagi bisnis kuliner. Nanti untuk yang terkait dengan keuangan nanti akan dibantu oleh Mas Aulia gitu kan, lebih detailnya gitu. Tapi sekarang ini yang saya akan bahas lebih seputar terkait GoKasir dan manfaatnya bagi bisnis Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang kuliner seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, lebih dalam terkait dengan manfaatnya si Gobis Kasir itu seperti apa gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang kuliner, saya ingin memberikan penjelasan sedikit nih terkait dengan perbedaan-perbedaan istilah gitu ya yang sering dipertanyakan gitu oleh Bapak Ibu sebagai mitra usaha gitu. Ada yang namanya Gobis, ada yang namanya Gobis Plus, ada yang namanya GoKasir. Itu barang apa sih sebenarnya semuanya itu? Jadi ini saya sedikit jelaskan sedikit ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Yang pertama di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat itu ada yang namanya Gobis, yaitu adalah super app yang kita buat untuk Bapak Ibu sebagai mitra usaha untuk mengelola usahanya. Jadi di situ nanti di Gobis ada layanan GoFood, ada layanan GoPay dan juga GoKasir untuk membantu pencatatan. Kemudian di tengah kita bergeser sedikit ada Gobis Plus, itu basically adalah perangkat multifungsi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal EDC gitu, kurang lebih ini adalah versi EDC dari kita gitu, dari Gojek gitu, dari Gobis seperti itu. Nah dengan Gobis Plus ini Bapak Ibu nanti selain bisa menerima order GoFood, menerima pembayaran GoPay dan juga bisa mencatat pesanan atau transaksi dengan GoKasir, Bapak Ibu juga bisa menerima pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit seperti itu. Jadi kalau ada misalkan kebutuhan itu, Bapak Ibu bisa cek link yang sudah saya sertakan juga di bawah tuh ada di gobis.co.id garis miring plus. Itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari lengkapnya terkait dengan Gobis Plus. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas lebih detail di sini terkait dengan GoKasir, yaitu adalah layanan aplikasi kasir gratis atau point of sale ya kalau Bapak Ibu sekarang lebih sering mendengarnya, yang sudah terintegrasi di aplikasi Gobis untuk melakukan aktivitas pencatatan transaksi, kemudian merekap laporan penjualan yang secara otomatis dari berbagai sumber. Seperti itu. Itu cukup ya untuk pengenalannya. Semoga Bapak Ibu yang mungkin sempat lupa ingat dan mungkin yang belum tahu jadi lebih tahu terkait dengan Gobis, Gobis Plus, dan GoKasir dan perbedaannya dari masing-masing produk atau layanan tersebut. Nah, kita mulai masuk nih ke materinya. Jadi ini ada beberapa kendala yang saya coba rangkum ya dari Bapak Ibu sebagai mitra usaha atau pelaku UMKM. Misalkan sebelah kiri yang pertama nih ada antrean orderan di banyak tempat di outlet maupun online jadi bingung gitu ya. Kemudian hitung pesanannya masih secara manual gitu, mungkin masih menggunakan kertas dan sebagainya. Terus juga jadi lebih sulit mengatur strategi usaha. Kemudian catatannya berantakan karena tadi mungkin masih aktivitas sebagaimana dan lain-lain gitu kan. Jadi mungkin kertasnya hilang segala macam jadi berantakan.
Dan juga ada juga nih kemungkinan masalah yang dihadapi terkait dengan pesanan pelanggan tertukar saat jam ramai. Jadi karena lagi banyak pelanggan, jadi bingung nih siapa yang pesan apa, terus driver mana untuk pesanannya siapa dan sebagainya. Jadinya malah akan berdampak ke apa namanya kinerja dari usaha Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, kendala ini mungkin ada banyak lagi yang nggak saya masukkan di sini, cuma mungkin beberapa dari sini Bapak Ibu bisa relate gitu ya dengan yang sudah saya sampaikan di sini. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kendala ini bisa loh kita atasi dengan bantuan layanan yang kita sudah miliki nih dari Gobis, yaitu untuk GoKasir gitu. Jadi dengan GoKasir, Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa kemudahan, misalkan catat atau hitung orderan dan pengeluarannya menjadi lebih praktis karena langsung gitu kan, digital dan bisa dalam satu aplikasi saja. Kemudian bisa juga mencatat semua tipe penjualan, baik itu yang tipe penjualan yang datang dari GoFood itu akan otomatis tercatat juga di GoKasir, atau bahkan penjualan yang datang dari aplikasi online antar pesanan yang lainnya gitu. Dan juga di sini Bapak Ibu bisa apa ya, menghindari atau mengantisipasi pesanan yang tertukar saat jam ramai, karena di ada fitur yang bisa membantu lebih mudah mencetak struk bukti pembayaran kepada pelanggannya dengan GoKasir. Dan kemudian karena dengan kemudahan itu semua, harapannya pelanggannya Bapak Ibu sekalian dan memajukan bisnis secara umum gitu. Kemudian yang terakhir adalah tinggal terima laporan arus kas dan performa usaha tanpa rekap manual lagi. Karena ketika Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan, sudah melakukan apa namanya catatan pengeluaran juga gitu, maka nanti arus kasnya akan bisa Bapak Ibu sekalian akses langsung di layanan GoKasir di aplikasi GoBisnis. Yang artinya nanti secara kesimpulan bisa kita simpulkan bahwa GoKasir ini akan membantu Bapak Ibu sekalian memantau usaha makin praktis dan jadi lebih mudah atur strategi usaha ke depannya. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, apa namanya, pekerjaan yang menjadi lebih praktis dan lebih mudah, dan harapannya juga bisa membantu bisnis Bapak Ibu bertumbuh. Pasti saya yakin Bapak Ibu mitra usaha partner GoFood ini juga ingin mengalami hal seperti itu. Nah, ini saya akan membahas satu persatu kira-kira fitur apa aja sih yang ada di GoKasir yang bisa membantu usaha Bapak Ibu sekalian pada GoFood seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah catat dan hitung orderan praktis tanpa perlu ditulis, langsung dari aplikasi GoBis gitu. Nah, dengan aplikasi GoBis itu sendiri atau lebih tepatnya dengan GoKasir ya, Bapak Ibu bisa melakukan pencatatan untuk menghitung orderannya gitu dengan melalui alternatif berikut, ada dua ya, melalui tab menu. Jadi di tab menu ini maksudnya adalah bisa mencatat menggunakan menu yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Mungkin di toko Bapak Ibu sekalian ada nasi goreng, ada mie goreng, ada minuman es teh manis dan sebagainya gitu ya. Itu sudah dibuat sebelumnya dan itu tinggal diklik-klik aja gitu untuk mencatat pesanan pelanggan yang ada di tempat seperti itu. Atau mungkin jualannya Bapak Ibu lebih apa ya, lebih simpel, lebih sederhana, menunya mungkin nggak banyak atau bahkan satu aja gitu. Itu bisa juga dimanfaatkan tab manual. Jadi Bapak Ibu di sini dengan tab manual cukup memasukkan nominal dari belanja pelanggannya, misalkan 10.000 gitu. Jadi itu yang akan tercatat adalah nominal langsung gitu. Karena mungkin di toko atau usaha Bapak Ibu sekalian itu sifatnya mungkin seperti usaha yang apa kecil gitu, seperti gorengan saja gitu kan. Jadi mungkin nggak perlu terlalu banyak menu di dalam. Gitu. Jadi ini bisa digunakan entah itu tab menu ataupun tab manual. Dan ini tentunya sekali lagi bisa membantu Bapak Ibu sekalian mencatat penjualan sehari-hari yang juga di luar dari penjualan dari GoFood seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah satu catatan untuk semua tipe penjualan. Gitu. Jadi dengan GoKasir pada halaman detail pesanan ini Bapak Ibu bisa mencatat dengan berbagai tipe pesanan yang kita sediakan, baik itu dibungkus, di resto, ataupun juga pesanan online sesuai dengan keinginan pelanggan atau dari mana si pelanggan itu memesan gitu, mungkin dari aplikasi online yang lainnya gitu. Itu juga bisa dibantu dicatat gitu dengan menggunakan GoKasir. Nah, dengan adanya tipe pesanan ini harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan data nih yang akan membantu untuk mengatur strategi usaha ke depannya. Jadi saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu GoFood ya. Misalkan di resto itu sering ada yang memesan dalam apa metode bungkus gitu, atau ada yang lebih banyak lagi memesan untuk makan di tempat, atau lebih banyak lagi mungkin memesan dari aplikasi online lainnya. Nah, kalau sudah mempunyai data-data tersebut, dari mana sih yang paling banyak atau yang sedikit yang mana gitu. Itu jadi Bapak Ibu bisa menentukan mungkin ingin memberikan promo gitu untuk mendongkrak penjualan di toko,
atau untuk menukar penjualan yang dibungkus seperti itu. Nah, itu bisa digunakan data-data ini berdasarkan pencatatan tipe pesanannya atau tipe penjualan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang nggak kalah penting, ini yang sering saya dengar kutip abai gitu, mencatat gitu. Apa sih yang dicatat? Yang saya maksud adalah catatan pengeluaran gitu. Dan GoCasir ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mencatat pengeluaran yang tentunya lebih rapi, yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengetahui arus kasnya gitu. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu bisa mencatat belanja bahan baku, kemudian membayar gaji pegawai, tagihan usaha, atau mungkin juga ada keperluan yang sifatnya pribadi, itu semua kami sediakan opsinya di GoCasir gitu. Kalau misalkan ternyata opsinya itu tidak tersedia, Bapak Ibu sesimpel tinggal pilih opsi lainnya gitu ya. Yang nanti Bapak Ibu bisa catat secara terpisah, mungkin lainnya itu bisa didetailkan apa sih pengeluaran yang saya sudah keluarkan di di catatan tersebut gitu kan. Nah, jadi ini harapannya kalau Bapak Ibu sudah rajin mencatatkan pemasukan atau penjualan, jangan lupa juga nih pentingnya mencatat pengeluaran untuk mengetahui cash flow atau arus kas yang lebih baik. Karena kalau sudah mengetahui arus kas dari usaha Bapak Ibu sekalian, akan lebih mudah untuk mengetahui performa bisnisnya dan juga bagaimana menentukan arah strategi bisnis di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut, ini say no, atau katakan tidak pada pesanan tertukar saat jam ramai. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengalami gitu. Kalau pernah mengalami, mungkin bisa nih di chat gitu, ngacung gitu, atau kasih tanda telunjuk atau jempol gitu ya, mungkin yang pernah mengalami pengalaman buruk tersebut. Tapi nggak apa-apa, yang namanya pengalaman itu bisa dijadikan pelajaran. Jadi di sini GoCasir juga hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian mencegah terjadinya pesanan tertukar saat jam ramai. Caranya gimana? Nah, saat melakukan pencatatan pesanan, Bapak Ibu bisa memberikan label nih pada pesanan tersebut. Misalkan ada pelanggan yang datang gitu, sebut saja namanya Andi gitu kan. Itu nanti Bapak Ibu bisa catat nama Andi tersebut di dalam pesanannya. Jadi nanti ketika cetak struk itu bisa bisa di-print dan itu bisa ditempel ke pesanan atas nama Andi tadi. Jadi nggak akan ketukar lagi nih pesanan itu apa sih? Oh, Andi pesanannya nasi goreng dengan es teh manis gitu kan. Nah, itu juga bisa dicatat. Atau misalkan kondisinya adalah ada pesanan dari driver online dari pesanan aplikasi online lainnya gitu kan. Itu ada yang datang, kemudian itu Bapak Ibu bisa mencatat, mungkin bisa mencatat nomor pesanannya ya di aplikasi online yang lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa tahu nih atau pesanannya atas nama siapa gitu, mungkin sebut saja atas nama Mawar gitu kan. Nah, itu juga bisa dicatat dengan label pesanan ini. Jadi dengan Bapak Ibu rajin menggunakan fitur label pesanan ini, Bapak Ibu juga bisa banget bahkan untuk mencegah terjadinya pesanan tertukar saat jam ramai. Dimana kalau ini bisa sampai terjadi, tentunya akan menjadi pengalaman yang buruk dan bagi pelanggan, dan kita tentunya sebagai pengusaha tidak ingin hal itu terjadi karena akan berdampak sekali untuk bisnis Bapak Ibu sekalian, gitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada fitur yang nggak kalah penting, yaitu atur diskon dengan mudah. Jadi Bapak Ibu misalkan ada sedang menerapkan diskon tertentu ya di outletnya, misalkan diskon nominal ataupun diskon persentase. GoCasir juga menyiapkan kemudahan tersebut melalui layanannya. Jadi Bapak Ibu bisa nih tanpa harus menghitung manual berapa sih akhirnya harga akhir dari menu tertentu gitu. Ini Bapak Ibu bisa langsung hitung di fitur promo atau fitur diskon yang ada di layanan GoCasir saat mencatat pesanannya. Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih nih, misalkan ada diskon sekarang yang berlaku di tokonya 10%, nanti ketika sudah dicatat gitu, misalkan harga harga menunya 20.000 awalnya ya. Kemudian setelah diinput diskonnya 10%, maka itu artinya kan 2.000 ya untuk diskonnya, nanti harga akhirnya juga akan otomatis terhitung menjadi 18.000 seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu yang mungkin sedang menerapkan diskon tertentu di tokonya. Nah, kemudian laporannya detail ini yang penting banget menurut saya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi laporan detail ini Bapak Ibu partner GoFood bisa langsung akses juga di GoCasir ya pada menu laporan transaksinya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai jenis laporan yang bisa bermanfaat untuk merangkum atau menyusun strategi usaha. Jadi seperti laporan inkasan, kemudian ada laporan penjualan,
ada laporan pengeluaran juga beserta detailnya ya, misalkan pengeluaran tadi ya untuk gaji pegawai mungkin atau bahan baku, listrik dan sebagainya, itu juga bisa dilihat langsung di aplikasi GoBiz, dan juga bahkan hingga sedetail item yang terjualnya. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat item apa sih yang paling laku dalam periode seminggu atau sebulan atau bahkan sampai 6 bulan ke belakang, itu bisa langsung dilakukan di aplikasi GoBiz. Pasti itu akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan insight, untuk lagi-lagi nggak bosan-bosan saya bilang untuk mengatur strategi usaha di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini adalah fitur terakhir yang saya rasa mungkin jarang digunakan, tapi ketika ini Bapak Ibu sudah pahami cara penggunaannya, ini akan bisa membantu juga nih untuk proses operasional yang sifatnya dine-in ya, atau makan di tempat gitu. Jadi dengan GoKasir ini, Bapak Ibu juga bisa mencetak checker ataupun bill dan juga struk penjualan. Jadi dengan apa sih sebenarnya masing-masing dari definisi tersebut? Jadi misalkan untuk checker ini adalah itu untuk menandai pesanan pelanggan. Jadi kalau misalkan ini saya cerita sedikit ya, kalau misalkan ada pelanggan datang ke resto Bapak Ibu sekalian gitu, nah kemudian sudah memesan menunya apa aja A, B, C, nah itu bisa dicatat nih dengan lokasi pesanannya A, B, C, dan kemudian bisa dicetak checker tersebut untuk yang biasanya secara alur itu akan ditempelkan di meja pelanggannya kayak gitu kan. Nanti itu bisa sebagai checker untuk mungkin pelayan gitu untuk menceklis pesanan apa saja yang sudah diantarkan ke pelanggannya gitu kan. Kemudian misalkan nanti skenarionya pelanggan sudah selesai makan, kemudian ingin meminta bill gitu, itu juga bisa kita bantu dengan GoKasir. Jadi nanti pelanggannya bisa cek dulu nih pesanannya apakah benar, sudah sesuai, dan juga harganya sudah sesuai, maka kalau sudah sesuai baru mereka bisa lanjut untuk proses pembayaran. Nah, kalau sudah selesai membayar gitu dengan berbagai metode pembayaran yang disediakan di GoBiz, nanti terakhir tentunya yang itu sudah umum juga ya, sudah lazim, yaitu struk transaksi gitu. Itu juga akan bisa dicetak menggunakan GoKasir. Tentunya dengan catatan dengan tambahan printer Bluetooth eksternal gitu. Nah, ini juga sedikit saya informasikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa loh mendapatkan misalkan belum punya ya printer Bluetooth eksternal melalui GoStore itu dengan harga Rp350.000 saja, Bapak Ibu bisa nih mengakses link GoStore tersebut di link yang ada di slide ini yang Bapak Ibu bisa lihat di bawah ya, di gjk.id/printer GoKasir. Huruf P, G, dan K-nya besar ya Bapak Ibu supaya linknya nggak keliru gitu. Nanti di sana kalau nggak salah juga masih ada promo ya, kalau nggak salah ada promo diskon ongkir dan cashback gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di link gjk.id/printer GoKasir. P, G, dan K-nya huruf besar ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya untuk materi terkait dengan GoKasir. Kemudian juga saya izin mungkin sedikit memperkenalkan juga fitur yang nggak kalah menarik bagi Bapak Ibu sekalian di luar GoKasir gitu ya. Ini ada yang namanya Biztips gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini para GoFood kalau sudah pernah pakai Biztips gitu, sudah pernah belajar di Biztips, boleh nih acungkan tangannya juga nih atau jempolnya gitu ya di kolom chat gitu, nanti kita bisa lihat gitu kan. Atau mungkin yang belum punya akses juga bisa nih cerita gitu apakah sudah akses atau belum di kolom chat gitu. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Biztips itu sebenarnya barang apa sih gitu kan. Jadi untuk yang belum tahu, Biztips ini merupakan sebuah fitur atau media pembelajaran interaktif yang menghadirkan berbagai tips dan trik hingga tutorial penggunaan GoBiz gitu ya. Jadi ini harapannya bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi Bapak Ibu para GoFood semuanya untuk bagaimana sih cara menggunakan GoBiz secara utuh, berikut juga berbagai layanan yang ada di dalamnya. Dan di sana juga kita sediakan berbagai tips, juga mungkin ada beberapa testimoni cara mengembangkan bisnis yang lebih baik lagi gitu. Jadi intinya di sini kalau misalkan Bapak Ibu mungkin tadi ya materi yang sudah saya bahas tentang GoKasir mungkin ingin dipelajari kembali gitu secara mandiri, bisa juga nih Bapak Ibu akses di Biztips gitu terkait dengan tutorial-tutorial fitur-fitur apa aja sih yang ada di GoKasir. Seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya ini mungkin saya quick aja gitu karena waktunya tidak banyak. Manfaat bagi Bapak Ibu sekalian gitu sebagai para GoFood yaitu adalah edukasinya gratis dan praktis karena Bapak Ibu nggak perlu lagi nih mendownload aplikasi tambahan atau mengakses website tertentu lagi gitu, cukup melalui aplikasi GoBiz dan bisa mengakses Biztips gitu. Kemudian informasi GoBiznya up to date karena kita selalu update materi-materi yang ada di dalamnya secara berkala supaya selalu relevan dengan update mengikuti perkembangan GoBiz gitu kan. Dan kemudian yang terakhir ada tentunya harapannya
manfaat yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu partner GoFood juga di sini adalah untuk bisa membantu meningkatkan performa bisnis. Gimana caranya? Kalau Bapak Ibu ingin berkembang gitu kan, tentunya harus mengetahui dasar-dasar cara menggunakan GoBiz itu sendiri dan juga dasar-dasar mengenai cara membangun bisnis yang baik. Nah, itu dengan bekal tersebut yang sudah ada di BizTips, kalau Bapak Ibu konsumsi, pelajari, harapannya itu akan bisa membantu meningkatkan performa bisnis tersebut. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi doa juga ya untuk Bapak Ibu pada semua. Kemudian cara mengaksesnya bagaimana? Ini bisa diakses di tab lainnya di aplikasi GoBiz gitu. Bapak Ibu sekalian bisa cek gitu kan di aplikasi GoBiznya apakah sudah ada BizTips atau belum. Kalau sudah, saya yakin mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah lihat ini harusnya sudah pernah belajar juga. Tapi kalau belum, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti setelah akhir sesi kita akan bantu juga untuk berikan aksesnya ke BizTips karena bocoran juga sedikit bahwa fitur BizTips ini masih sangat terbatas ya. Belum semua mitra usaha memiliki akses ke sini. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini sangat beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk mengakses ke BizTips seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses BizTips ini tadi ya sudah saya jelaskan melalui tab lainnya di aplikasi GoBiz. Nanti di sana Bapak Ibu bisa ikuti aja nih langkah-langkah yang sudah kita sediakan. Prosesnya bisa diikuti saja. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke halaman BizTips ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan ataupun juga mencari kategori ataupun juga langsung materi-materi yang kita sediakan di sana. Silakan dicoba aja gitu ya, di tanda kutip dimainkan saja lah gitu Bapak Ibu sekalian aplikasi BizTips-nya. Harapannya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk membangun bisnis menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian Bapak Ibu di sini tadi yang saya bilang kalau misalkan belum memiliki akses ke BizTips, Bapak Ibu juga bisa mungkin mencoba untuk mengisi form yang kita sediakan juga di bit.ly/daftar BizTips gitu ya. D, B dan T-nya huruf besar kapital. Lalu misalkan ternyata Bapak Ibu yang sudah memiliki akses ke BizTips ada kendala gitu ya terhadap fitur BizTips-nya, bisa juga menyampaikan kendala tersebut di bit.ly/form kendala BizTips. Huruf F, K, dan B serta T-nya itu huruf kapital ya Bapak Ibu, supaya bisa memberikan masukan dan feedback terhadap fitur BizTips. Karena kita akan cek secara berkala dan kita akan lakukan improvement bila ada feedback yang berkaitan dengan masalah ataupun kendala yang ada di BizTips. Seperti itu Bapak Ibu sekalian partner GoFood. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Ica ya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom Q&A. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Ica. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Gibran sudah kasih ilmunya terus informasi tadi terkait GoKasir, terus kemudian sempat juga disinggung sedikit tentang BizTips ya Bapak Ibu sekalian. Buat yang hadir hari ini juga Bapak Ibu akan mendapatkan akses langsung nih, akses eksklusif ke BizTips. Jadi yang sudah ikut kampus bisnis itu bakal bisa langsung akses nanti BizTips-nya gitu ya. Nah, Mas Gibran, ini udah banyak banget nih masuk pertanyaan di tab Q&A. Mungkin Ica bacain beberapa pertanyaan ya, Mas. Ini ada yang pertama dari VP Septiana. Halo, siang Mas Gibran. Makasih untuk sharing ilmunya. Aku VP dari Palembang. Ini kali pertama aku ikut webinar GoFood. Wah, selamat nih, selamat bergabung. Pendatang baru nih di webinar ya GoFood ya. Jadi, karena baru memang bergabung di GoFood, ternyata GoBiz tuh secanggih itu ya Mas, katanya. Iya dong, emang bener ya Mas ya. Iya. Kemudian aku mau izin bertanya nih Mas, tadi kan katanya GoBiz bisa mencatat laporan arus kas. Apakah Betul. laporan arus kas ini bisa kita cetak seperti mencetak struk untuk dibuat pembukuan nih, biar lebih mempermudah melakukan perbandingan untuk laporan laba rugi di tiap bulannya Mas, gitu katanya. Oke, pertanyaannya bagus banget Kak Vivi. Itu bisa ya dilakukan. Jadi Kak Vivi misalkan sudah pakai GoKasir itu sebenarnya bisa dilakukan kalau misalkan Kak Vivi itu sudah mempunyai GoKasir ya aktif di GoBiz-nya. Jadi Kak Vivi bisa nih mengakses GoBiz-nya kemudian ke bagian laporan transaksi. Kemudian di bagian ringkasan itu nanti ada tombol cetak tuh. Itu kalau dicetak nanti bentuknya itu akan seperti struk ya gitu ya. Cuma mungkin akan tergantung berapa jumlah ringkasan atau penjualan dan juga pengeluarannya. Nah, itu nanti bisa Kak Vivi cetak menggunakan GoKasir di halaman ringkasan laporan transaksinya, dan pastikan juga untuk mencetak sudah terhubung ke Bluetooth printer ya, yang tadi saya sudah jelaskan juga sempat ya di GoStore gitu kalau misalkan belum punya, dan itu nanti bisa tuh digunakan untuk ditempel di pembukuan gitu ya, mungkin kayak gitu. Semoga menjawabnya Kak Vivi.
Iya, baik, terima kasih Mas. Jadi jawabannya bisa gitu ya dicetak melalui printer Bluetooth yang tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Mas Gibran gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih Mas dari Christine Merliana. Pertanyaannya, seberapa aman nih Mas privacy data kami dengan GoKasir? Siapa aja kira-kira yang bisa melihat? Berapa lama data kami disimpan dan juga apakah ada dikenakan biaya tambahan dengan menggunakan GoKasir? Gitu. Oke, kalau masalah data keamanan ini terima kasih ya Bapak Ibu sudah sangat aware gitu ya terkait dengan keamanan data, itu bagus banget. Saya harap Bapak Ibu sekalian semua di era digital ini juga memiliki apa namanya kesadaran yang sama. Jadi untuk keamanan data itu saya bisa pastikan aman gitu ya, data Bapak Ibu sekalian aman bersama kami di Gojek itu tidak akan disebar ke pihak eksternal yang tidak ada kaitannya dengan kami sama sekali gitu. Jadi tenang aja Bapak Ibu sekalian, datanya tetap aman. Dan kalau misalnya ini, tapi kalau terkait dengan berapa lama disimpannya, mohon maaf saya tidak punya visibility terkait itu gitu. Cuma apa namanya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa data tersebut tidak akan tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian terkait dengan biaya, kalau nggak salah tadi Kak Ica ya, itu untuk GoKasir yang ada di apa namanya di aplikasi GoBusiness itu yang ada di smartphone Android itu gratis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mumpung gratis, semoga juga kedepannya akan terus gratis gitu ya. Silakan digunakan, dimanfaatkan karena nggak ada potongan juga nih untuk biaya harian segala macam gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan GoKasir secara bebas gitu dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena saya dengar gitu untuk beberapa mitra usaha atau partner GoFood yang juga kebetulan aktif menggunakan GoKasir, itu katanya mereka ya, itu katanya mereka bukan kata saya ya, itu bisa membantu banget untuk melihat ini sih lebih ke laporan gitu ya, di mana laporan itu untuk UMKM biasanya suka ke-skip, suka berceceran gitu, itu kan juga tidak bagus ya untuk bisnis jangka panjang. Nah, GoKasir itu membantu banget nih dari sisi laporan tersebut karena lengkap tadi ya, bisa melihat ringkasannya, bisa melihat laporan penjualannya, bahkan juga ada laporan pengeluaran hingga sedetail item yang terjual atau menu yang terjual itu apa dan berapa banyak di periode sampai 6 bulan ke belakang gitu. Itu kan luar biasa banget. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu belum pakai GoKasir, yuk diaktifasi GoKasirnya dan dicoba deh dimainkan gitu ya. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Mas Gibran. Jadi tadi highlight-nya adalah aman datanya, jadi Betul, dijamin aman, tidak bakal tersebar ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan betul. juga biaya GoKasir itu gratis ya Mas, melalui aplikasi Yes, yang ada benar di banget. Android-nya. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Gibran atas jawabannya dan juga sudah membagikan informasi dan juga ilmunya nih hari ini. Siap, Nah, sama-sama Kak Ica. iya, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita bakal langsung move nih ke pembicara kita yang kedua, ke narasumber yang kedua, Mas Aulia Akbar. Halo Mas Aulia. Selamat Halo siang. Mbak Ica. Ya, gimana nih, sudah siap belum nih Mas mau bagi-bagi ilmunya hari ini? Oke, mau bagi-bagi ilmu sama bagi-bagi hadiah juga Mbak. Oh, bagi-bagi hadiah. Ya, karena denger-denger nih rekan-rekan semuanya bahwa nanti di akhir sesinya presentasi Mas Aulia Akbar bakal bagi-bagi hadiah giveaway ya Mas ya? Ada giveaway, terus ada juga tools ya yang bisa dimanfaatin teman-teman biar bisa ngitung HPP. Jadi mudah untuk menentukan diskon dan lain sebagainya. Nah, itu yang Mantap. paling banget nih, Mas. Oke, kalau begitu kayaknya udah pada nggak sabar juga nih di kolom chat, udah pengen denger ya Mas Aulia. Kalau gitu langsung aja nih kepada Mas Aulia kami persilahkan. Oke, thank you Mbak Ica. Aku share screen ya Mbak Ica ya. Oke, siap. Sebentar ya. Iya, sudah terlihat ya. Iya. Ya, selamat sore teman-teman semua ya. Perkenalkan, saya Akbar dari M-Trade ya. Mungkin lebih enak kita kenalan dulu ya. Saya merupakan seorang perencana keuangan independen ya. Saya praktek dari tahun 2016. Di tahun 2016 saya bekerja di salah satu startup di Singapura. Di situ startupnya agregator financial product untuk loan ya, untuk pinjaman. Di tahun 2020 saya di asuransi dan sekarang saya di investment ya, di M-Trade. M-Trade itu apa sih? M-Trade merupakan aplikasi belajar saham. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang investasi saham atau sebagian lagi mungkin masih ada yang belum kenal ya sama saham. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi di sini kita membimbing teman-teman untuk berinvestasi saham, ya, mulai dari nol, dari nggak paham sampai nanti jadi jago banget. Kita menyediakan ini apa namanya webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya ya.
Dan nggak hanya investasi, di sini juga trading ya. Dan kita di OJK sudah terdaftar dan diawasi ya sebagai penasihat investasi. Oke. Disclaimer, kalau nanti di pembahasan saya bahas ada saham bank, saham perusahaan apa di sini, itu adalah ini ya, case study ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual ya. Jadi kita semua di sini akan bahas case study-nya ya. Oke. Nah, selain M-Trade, saya juga aktif di Uang Kamu ya sebagai content manager. Nah, Uang Kamu itu apa sih? Jadi ada financial planning directory ya. Jadi Uang Kamu merupakan bagian dari M-Trade. Ya, kalau di M-Trade kita ngebahas saham-saham, di sini kita ngebahas mengenai perencanaan keuangan ya. Membahas hal-hal seputar investasi, bisnis, sampai hal-hal yang sifatnya kayak mengatur keuangan pribadi itu gimana caranya sih. Nah, itu masuk di Uang Kamu ya, teman-teman. Oke. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Oke. Sebetulnya sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai bisnis kuliner ya, kita harus tahu dulu sih sebetulnya apa sih alasan yang membuat kita terjun ke dalam dunia bisnis ya. Oke. Bisnis itu sebetulnya adalah investasi, teman-teman, ya. Investasi yang kita lakukan untuk apa? Untuk penghasilan rutin, agar kita punya penghasilan ya. Tujuannya adalah untuk penghasilan tetap. Mungkin memang kalau bisa dilihat kita nggak bakal tetap gitu loh sebagai bisnis, tapi at least kita dapat masukan setiap bulannya ya. Jadi untuk cash flow kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bukunya Robert Kiyosaki ya mengenai cash flow quadrant. Nah, business owner itu atau teman-teman tuh ada di kuadran yang B di sini ya. Nah, jadi bukan yang kerja di sini bukan hanya ini ya, bukan hanya kita mengorbankan waktu dan tenaga, tapi uang juga ya, yaitu modal. Nah, harapannya ke depan memang dari employees atau karyawan dan modal kita bisa bekerja balik untuk kita. Nah, terus ada lagi teman-teman yang nggak kalah penting yaitu kuadran I di sini yaitu investors ya. Nah, di sini teman-teman sebagai investor ya teman-teman benar-benar tidak membutuhkan waktu, tenaga, tapi hanya uang yang bekerja buat teman-teman. Nah, saya sebetulnya di sini mau ngajak teman-teman agar bisa aktif juga sebagai business owner sekaligus dari investor juga di sini. Jadi cita-cita atau tujuan finansial teman-teman dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang bisa terrealisasi dengan cepat di sini ya. Oke, banyak ya alasan kenapa seorang itu terjun ke bisnis kuliner ya. Ini menurut riset saya kemarin saya baca-baca Kompas ya. Ini bisnis kuliner itu menyumbang sekitar 41% PDB atau produk domestik bruto ekonomi kreatif ya di tahun 2020 ya. 41% ya, lumayan banyak di sini. Dan memang sejumlah alasan kenapa orang-orang terjun ke bisnis kuliner, pertama adalah ya karena dia bisa menyerap banyak tenaga kerja di sini ya. Dan fleksibel bisnis kuliner ya. Kita nggak punya outletnya, kita sistem pre-order aja kita bisa ya. Kita buka di depan kos-kosan itu bisa di situ ya. Dan pasarnya luas banget. Even sekarang puasa, orang cari makan sahur juga pasti banyak di sini. Jadi kan pasarnya luas ya. Dan dengan adanya digitalisasi, tadi saya sempat dengar paparan dari Mas Gibran ya, dia semakin canggih, semakin mudah buat mencatat uang. Nggak perlu kita jadi sarjana akuntansi, tapi kita udah bisa ya mencatat, menganalisis laporan keuangan kita sendiri gitu dengan bantuan teknologi. Ya, jadi luar biasa banget ya bisnis kuliner itu sendiri ya. Nah, cuman challenge-nya juga besar ya. Sekarang kalau kita lihat tahun 2019 ada yang tercatat 3,9 juta UMKM kuliner di Indonesia ya. Persaingannya ketat dan yang terakhir tentunya banyak banget nih ini kalau menurut obrolan saya sama salah satu co-founder startup di Jogja ya, banyak sekali kasus di mana pengusaha itu pengusaha UMKM terutama ya yang memang nggak paham larinya kemana larinya uang dari hasil bisnisnya dia selama ini. Jadi mereka jualan tapi nggak tahu gitu kemana larinya uang itu, ujung-ujungnya di akhir bulan dia defisit arus kas di situ ya. Defisit arus kasnya arus kas pribadi lagi di situ. Ujung-ujungnya nggak bisa. Dia mau bikin promo, dia mau bikin apa, jadi serba sulit di situ ya, karena buat kehidupan pribadinya aja udah susah. Ya. Nah itu yang kita nggak pengen di sini ya. Oke. Pada intinya, pebisnis itu wajib punya perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan? Simple. Proses mencapai tujuan hidup melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Ya. Tujuan hidup itu apa sih? Ya kalau kita bicara masalah perencanaan keuangan, ya tentunya yang ada perspektif moneternya, perspektif keuangannya ya. Mungkin di umur 20 tahunan kita pengen nikah, kita pengen beli aset ya. Nah, nikah itu jadi hal yang
tujuan jangka pendek kita di sini ya. Cuman kalau tujuan jangka menengah mau beli rumah, mau beli mobil tuh jadi tujuan jangka menengah sebenarnya tujuan jangka panjang ya pensiun alias udah nggak usah kerja di situ ya, udah nggak usah kerja, bisnis udah ada yang ngejalanin, itu tinggal terima pendapatan. Masuk ke umur 30, asumsinya sudah nikah di sini ya. Tujuan jangka pendeknya apa? Ada lahiran anak, ada pendidikan anak, dan jangka panjangnya masih pensiun. Nah, makin lama, makin bertambah usia kita, maksudnya. Nah, semakin dekat juga kita dengan pensiun di sini, dan nanti akan masuk ke distribusi kekayaan, pewaris, hibah, dan bisnis kita ini mau dikemanain sih, mau diteruskan ke anak kita, atau kita jual aja lisensinya ke orang lain, sahamnya ke orang lain, biar nanti dia yang beli, kita dapat uangnya, dan kita bisa bagikan hibah ke anak-anak kita. Jadi ini adalah sebuah proses perencanaan keuangan. Jadi teman-teman, saya pengen teman-teman di bisnisnya juga lancar, di perencanaan keuangan pribadinya, di cita-citanya di masa yang akan datang juga bisa terwujud ya di situ. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas bahwasannya investasi itu adalah bisnis, nah investasi itu masuk di bagian tengah sini teman-teman. Berarti manajemen arus kas atau arus kas pribadi ya, itu harus sudah benar dulu. Nah, yang kedua, kita harus punya jaminan kesehatan dulu, at least buat proteksi dulu, baru kita berinvestasi ya. Nah, cuman kan balik lagi ya, perencanaan keuangan ini bukanlah hal yang diajarkan dari kita masih kecil. Jadi banyak yang akhirnya sudah memulai usaha ya, udah terjun ke bisnis ya, udah kasar atau udah mulai investasi, cuman dia belum siap sama 4 hal ini yang jadi pilar keamanan finansialnya. Nah, apa jadi kalau seperti ini ya? Mau nggak mau kita benerin dulu yang di sebelah sini nih, gitu ya. Oke, nah satu hal yang teman-teman harus ketahui sebetulnya ya, sebelum kita memulai bisnis kita wajib punya yang namanya dana darurat. Nah, berhubung teman-teman profesinya adalah pengusaha, which is yang kalau saya bilang risiko profesinya cukup tinggi karena penghasilannya itu tidak tetap, ya tidak seperti karyawan yang dia 9 to 5 dapat penghasilan tetap. Ada baiknya untuk sedia uang dana darurat setara dengan 12 kali pengeluaran bulanan minimal ya. Kenapa kok 12 kali? Saya mesti spare sampai setahun gitu ya. Sekarang balik lagi, mari kita berkaca dengan peristiwa COVID-19 ini sendiri. Apa kabar kalau kita bisnisnya baru jadi tahun 2019 dan ternyata COVID-19 ya. COVID-19 tidak hanya menyerang masalah ini, konsumsi yang diserang masyarakat. Ya. Banyak yang UMKM yang akhirnya tutup di saat itu juga. Bagaimana, dan kita nggak akan tahu kan sampai kapan dark age atau masa kegelapan ini berakhir di situ. That's why kita harus sedia tabungan dana darurat ini. Apa sih tujuannya punya dana darurat ya? Sekarang balik lagi ya, bisnis itu tidak fluktuasi ya, pendapatan kita fluktuasi, kita butuh tabungan. Apabila kita nggak punya income atau pemasukan, tabungan itu bisa digunakan untuk biaya hidup kita sehari-hari. Kita buat makan, buat bayar tagihan, buat bayar utang dan lain sebagainya. Ya. So ini adalah dana darurat yang teman-teman harus persiapkan. Nah, kalau misalnya tanggungannya banyak, ya otomatis bisa di atas 12 kali pengeluaran bulanan ya. Misalnya dia nanggung orang tua juga, nanggung anak juga. Nah, nggak ada salahnya untuk sedia lebih ya di sini. Pokoknya ketika kita jadi bisnis ya ada baiknya kita untuk hidup dalam emergency mode ya. Kita kesampingkan dulu deh yang namanya senang-senang, nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Kita fokus ke keuangan kita ya. Karena saya orang finance di sini, menurut saya keuangan adalah yang paling krusial dan harus diperhatikan ya. Nah, kedua kita bahas, nah setelah dana darurat kita harus benar dalam hal apa, arus kas pribadi ya. Skema arus kas pribadi itu ada dua buat pengusaha. Ada yang intinya gini, jangan pernah menggabung yang namanya rekening bisnis sama rekening pribadi ya. Ada yang sudah melakukan pemisahan seperti ini ya, which is good, saya salut ya. Jadi tapi kalau yang belum, ada baiknya dipisah ya. Nah, biasanya kenapa? Karena ketika jadi satu, semuanya jadi satu, ya kita nggak akan tahu larinya keuntungan bisnis kita itu kemana di sini ya. Akan tercampur dari pengeluaran pribadi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya kita akan merasa kemana larinya uang kita selama ini ya. Basically gini, ada satu skema untuk, jadi ada yang ngitung dari penjualan, dikurangin biaya-biaya, dia dapat laba, itu akan masuk di pemasukannya mereka ya. Sebagian, nah sebagiannya lagi nanti saya jelaskan ya sebagiannya lagi gitu ya. Nah, ada juga yang sistemnya seperti ini. Jadi dia menggaji dirinya sendiri. Ya. Nah, dari pemasukan pribadi itu, pemasukan kita itu diambil dari biaya operasional usaha kita. Jadi kita sudah menganggarkan gaji buat kita sendiri. Nah, nanti ketika ada laba, nah labanya baru kita alokasikan buat yang lain. So intinya di sini yang penting adalah apa ya? Ini laba sebetulnya. Bisnis di mana-mana ya ini jualan menghasilkan laba yang kita pakai buat kita hidup, buat kita ngembangin bisnis dan lain sebagainya. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Dalam bisnis, cash is king. Ya.
marketing bagus, legal bagus, segala macam, tapi kalau cash-nya nggak ada, tutup bisnis Anda di sini ya. Nah, laba. Kemana sih harusnya kita alokasikan laba itu? Pertama, pastinya buat konsumsi sehari-hari ya. Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kebutuhan wajib, bayar pajak, cicilan, sampai bayar biaya sekolah anak, ya, dan lain sebagainya. Sampai ya nanti biaya self reward juga masuk ke dalam seksi konsumsi ini sendiri ya. Nah, self development, apa self development? Jadi pengusaha jangan pelit-pelit sama ilmu ya. Jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Cari mentor ya. Bisnis berkembang dengan sangat cepat. Kalau kita nggak berkembang dengan cepat juga, kita bisa ketinggalan di sini ya. Nggak ada salahnya untuk kita subscribe ini membership atau webinar-webinar berbayar mengenai manajemen keuangan dan lain sebagainya. Ilmu itu adalah investasi yang paling berharga kalau menurut saya ketimbang ya, investasi lainnya ya. Next, laba juga harus disisakan untuk pengembangan bisnis kita ke depan ya. Mungkin kita sedia cash ya, petty cash di situ, atau mungkin kita mengembangkan ke yang lebih besar lagi kayak ekspansi ya. Terus ada kalanya kita juga menggunakan laba itu untuk bayar dividen. Nah, dividen ini apa? Dividen adalah laba atau keuntungan yang kita bagian ke pemegang saham. Misalnya di sini kita buka rumah makan Padang ya. Terus ada yang modal yang ada yang pemodalnya ada kakak kita, terus ada adik kita, ada om kita juga di situ. Nah, otomatis kan mereka akan terima pemasukan pasif juga dari bisnis kita. Itu yang namanya dividen. Jadi kita bagikan juga ke mereka. Dan yang terakhir, keuntungan dari ini selain kita konsumsi juga harus kita investasikan buat masa depan kita ya, biar kita nggak pusing lagi untuk merealisasikan cita-cita kita ya, seperti kita beli aset, kita mau pensiun dan lain sebagainya ya. Nah, pada intinya komponen dari laba itu sendiri cukup sederhana ya. Penjualan ya, yang didapat dari nilai jumlah barang terjual dikali harga ya. Dari situ turun ke bawah ada gross profit atau laba kotor ya, yang didapat dari penjualan dikurangin HPP atau COGS ya, harga pokok penjualan. Nah, nanti dari situ gross profit dikurangin biaya operasional ya, biaya operasional kayak biaya gaji karyawan di head office ya, atau biaya marketing dan lain sebagainya, barulah itu jadi laba ya. Kalau misalnya dia belum PKP ya itu jadi laba, tapi kalau misalnya dia sudah PKP ya itu akan jadi laba sebelum pajak pastinya ya. Komponen sebetulnya di sini teman-teman ya. Nah, kalau pada intinya ya, kalau kita bicara mengenai bisnis, ya volume penjualan yang memang harus kita dongkrak di sini ya. Ya, karena ya sumber pemasukannya memang dari sini. Kalau naikin harga bisa nggak? Bisa. Cuman kan balik lagi, ini kan hal yang sangat sensitif ya. Iya, saya paham ya, kalau misalnya sekarang PPN naik. Tadi saya juga baca di kolom Q&A banyak yang naik. Sekarang harga naik tuh gimana nih caranya nih? Saya mau bikin diskon tapi kok saya malah ada yang rugi ya tadi apa? Saya lihat Bapak siapa tadi ya. Nah, memang harga itu sensitif, tapi teman-teman harus ingat bahwasannya harga akan tetap naik seiring jalannya waktu. Nggak ada harga turun di situ ya. Kan ingat ada Senin harga naik, ini harga naik, pasti akan naik karena inflasi ya. Di sini harga bahan pokok naik ya. Terus semuanya juga naik, daya beli masyarakat juga naik, masa kita harga turun sih di situ. Cuman kenaikan harga ya nggak bisa kita lakukan secara impulsif ya, mentang-mentang PPN naik, harga bahan baku naik, kita harus harga naik. Enggak, kita nggak bisa lakukan secara itu. Kita harus lakukan secara gradual di sini ya. Yang bisa kita dongkrak adalah di sini ya, jumlah customer-nya yang ditambah ya. Bisa dengan mungkin dia buka cabang atau mungkin dia renovasi tempat ya. Dia menambah jumlah customer yang datang ke outlet kita atau jumlah spending-nya yang ditambah ya. Di sini. Jadi jumlah belanjanya dia biasanya dia cuma belanja nasi sama air putih sama teh gitu. Sekarang kita gimana cara dia beli juga tuh ada martabak telur atau segala macam. Jadi jumlah spendingnya ini yang harus kita dongkrak sebetulnya, karena basically gitu, bisnis kita jualan, apalagi gitu, masa kita rugi terus kita Pak. Ya kalau kayak gitu apa bukan bisnis, itu lembaga sosial jadi begitu ya. Oke. Nah yang kedua, nah ini yang paling penting ya, terutama buat bisnis makanan, COGS atau harga pokok penjualan. Ini adalah biaya yang memang harus dihitung karena ini merupakan biaya produksi dari makanan kita ya. Jadi kalau kita beli beras ya, let's say kita beli beras 1 kilo ya, berapa rupiah yang kita keluarkan untuk jadi satu menu nasi goreng ya, seperti itu. Nah, actually ini bisa dibagi menjadi 2 COGS itu ya. Ada yang manufactured, atau ini yang manufactured ini adalah yang makanan yang memang diproduksi di dapur sendiri ya. Ada juga yang trading. Trading ini ibaratnya kita pakai sistem white label. Jadi kita beli makanan yang
sudah jadi dari satu vendor, lalu kita tinggal packaging dan lain sebagainya. HPP-nya bisa dihitung dari harga beli makanannya, biaya pengiriman, packaging, PPN, bisa dihitung dari segitu, udah kita jadi harga pokok penjualan. Nah, tinggal kita markup. Nah, tapi yang repot tuh kan yang gini nih, yang manufactured ini, kita harus hitung bahan bakunya, terus habis itu ada supportnya juga, minyak gorengnya berapa, ini dan lain sebagainya, waste, dan direct production, kalau kita mau ngelempar itu ke pihak ketiga ya. Nah, cuman saya coba bantu teman-teman di sini, saya sediakan ada yang namanya kalkulator HPP ya. Mungkin bisa membantu teman-teman dalam menghitung HPP. Oke. Nah, coba aku coba demonstrasikan ya ininya ya, kalkulator HPP-nya. Ini perhitungannya sederhana aja. Oke, misalnya ya teman-teman ya. Restoran ini menjual steak sirloin ya, yang satu porsinya 200 gram ya. Kemasannya ya otomatis pakai piring ya, karena kita asumsinya ini makan di restorannya. Kalau misalnya take away kan ada kemasan lain di situ ya pastinya ya. Kita hitung bahan bakunya teman-teman. Misalnya ya, ini daging harga 500.000, beratnya 1.000 gram ya. Nanti kita hitung harga satuannya berapa di sini. Terus apalagi untuk bikin satu menu steak sirloin ini, misalnya ada bawang putih, ada bawang bombay, ada butter, ada kentang wedges, kita masukin dalam hitungan yang harga beli kita berapa sesuai dengan ini. Lalu di sini akan keluar harga satuannya, teman-teman. Nah, next kita masuk ke bagian kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi itu ngitung apa? Ngitung gaji karyawan yang nanti bekerja ngebantu kita. Asumsi dalam satu kitchen ya ada 2 orang ya. 2 orang yang kita bayar 150.000 ya upahnya dalam waktu satu hari ya. Kalau 24 hari ya berarti 3,6 juta. Ini misalnya teman-teman ya, misalnya ya. Nah, kita hitung dalam 1 bulan upahnya segini, dan kalau memang kita produksi steak sirloin itu dalam jumlah 25 piring satu hari ya. Dalam 1 bulan kita memproduksi 600 berarti ya. Nah, biaya tenaga kerja yang kita butuhkan untuk satu porsi steak sirloin itu berarti adalah 6.000 perak, teman-teman. Barulah kita hitung komposisi HPP-nya sekarang. Nah, anggaplah kita masukkan di sini ya angkanya 25, lalu ini sudah ada, nanti sudah diinput otomatis di sini. Kalau teman-teman sudah masukin bahan baku, sudah akan keluar di sini otomatis ya. Nah, ini tinggal dimasukin produksi berapa di sini. Sudah ada hitungannya dan ketemulah total bahan pokok 41.600 plus biaya tenaga kerja yang 6.000. Nah, habis itu kita tinggal lihat struktur harganya otomatis juga di sini. Nah, dengan steak sirloin HPP-nya berarti 47.600 ya di sini per piring ya. Kita bisa tarik marginnya 100% ya. Ibaratnya ini jadi harga diskon plusnya 95.000. Nah, kalau misalnya kita diskon lagi bisa segini, dan harga jual wajarnya ya kita 125.000. Jadi kalau kita mau kasih diskon, tadi ada yang nanya ya, cara ngasih diskon gimana biar kita nggak rugi ya? Kita harus lihat dari HPP-nya dulu di sini, baru kita lihat markup-nya berapa. Jadi kita bisa jual harga wajarnya 125.000 per piring. Nah, kalau kita mau diskon ya bisa aja 104.000 ya di sini, dan kita masih untung di sini ya, masih untung di atas 100% pastinya. Seperti itu ya teman-teman ya di kalkulator HPP ini sendiri ya. Nah, jadi intinya dari HPP ini memang akan mengukur seberapa besar gross profit kita nantinya ya. Berapa tebal gross profit kita jika dibandingkan dengan sales di situ. Nah, ini jadi kalau banyak yang mikir saya netepin harga itu berapa ya ke customer segala macam. Nah, kita harus lihat HPP-nya dulu di sini. Nah, baru next-nya kita lihat biaya operasionalnya. Nah, jangan pernah ketukar HPP sama biaya operasional, teman-teman, karena ini adalah 2 komponen yang berbeda. Ingat, HPP itu lebih ke produksi kita, produksi makanan dalam 1 hari. Gitu. Kalau ini kan adalah biaya penunjang usaha kita ya, ada marketing, ada rental, sewa tempat, segala macam itu akan masuk ke OPEX atau operating expense gitu ya. Nah, sekarang ada juga perhitungan rasio OPEX to revenue. Jadi berapa besar sih operating expense kita kalau dibandingkan dengan penjualan kita? Banyak yang nanya, kadang-kadang ada yang bilang sebisa mungkin 10% kayak gitu ya, 10% aja gitu OPEX-nya dibanding revenue-nya gitu. Sebetulnya nggak ada rumus pastinya teman-teman ya. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Nah, intinya berapa besar OPEX itu juga harus didasarkan sama HPP-nya gitu. Kalau emang dari gross profit, kalau emang dari gross profit rasionya aja udah tebel gitu ya,
laba kotornya aja udah bisa 45% dari penjualan, ya dia mau taruh 20% ya nggak masalah. Dan umumnya kalau misalnya restoran-restoran baru, dia memang akan tinggi. Karena kenapa? Karena dia biasanya bakar duit buat itu, buat apa namanya, buat marketing ya, buat dia Instagram Ads dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau memang OPEX-nya tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat perusahaan yang gede-gede ya, yang sudah TBK ya, rata-rata tuh OPEX to revenue-nya bisa sampai 50%. Karena cabangnya banyak di situ ya, cabangnya banyak. Terus habis itu ya karyawannya juga pastinya banyak dan lain sebagainya ya. Tapi intinya gini, kalau teman-teman someday penjualannya sudah meningkat gitu ya, mungkin dengan brandnya sudah terkenal dan udah banyak customer-nya udah bisa didongkrak lah penjualan, rasio OPEX itu akan lama-lama akan menurun juga gitu ya. OPEX to revenue ya akan menipis juga di situ. So intinya 3 hal ini sih teman-teman ya untuk laba yang konsisten ya. Ingat, cash is king ya. Jual sebanyak-banyaknya. Jual walaupun produknya belum ada. Itu buat yang baru start ya. Kok bisa produknya belum ada? Ya bisa, gimana? Pre-order kan bisa di situ ya. Pre-order dulu segala macam. Penting order banjiran. Penting cash masuk dulu baru kita produksi di situ. Kita nggak akan ada defisit di situ ya. Jadi bisa cash is king ya. Kalau misalnya kita apa namanya kita beroperasi cashnya nggak ada ya payah di situ ya, bisa tutup, bisa kita rugi terus gitu ya. Terus 2, tadi yang saya bilang yang saya ingetin seputar harga, jangan pernah kita menurunkan harga. Diskon boleh, tapi turunkan harga jangan. Kenapa? Karena ketika kita nurunin harga, ya, bisa kita biasanya jual 100.000, tiba-tiba besoknya harga berubah jadi turun gitu. Kita nggak bilang diskon gitu ya. Pasti kan akan ada kecurigaan dari customer kita. Ada apa nih? Jangan-jangan dia beli daging grade-nya diturunin nih, kayak gini. Bisa curiga kayak gitu. Kalau diskon kan lain. Diskon kan cuma dipotong dalam jangka waktu tertentu sebelum nanti harganya balik lagi normal di situ ya. Dan kalau misalnya teman-teman harus menaikkan harga, naikkanlah secara gradual ya. Bisa kayak dulu teman saya sempat ngasih insight. Dia salah satu pengusaha kuliner juga ya, dia selalu naikin harga di 3 periode ya. Pertama di bulan Januari itu biasanya dia naik 2%, terus di bulan Ramadan ini ya dia naik 2% lagi, dan biasanya di akhir tahun dia juga akan naik 2% di situ ya. Nah, ada pentingnya juga ya untuk kita terus menaikkan harga secara gradual, karena balik lagi bahan baku bakal naik gitu, dan sekarang PPN juga naik gitu. Dan ada baiknya juga teman-teman untuk mencantumkan unsur PPN gitu ya di dalam HPP ya. Kenapa? Karena ya someday mungkin teman-teman bakal jadi ini ya, PKP ya, pengusaha kena pajak, dan kalau memang sudah harus mengungut PPN dari customer kan pasti kaget dia. Wah, sekarang udah ada PPN ya, harganya naik drastis. Nah, ada baiknya kita masukin aja 5% atau berapa persen dulu. Jadi nggak akan shock gitu customer dengan itu ya, dengan ada kenaikan harga itu. Nah, kalau misalnya sekarang challenge-nya adalah harganya udah naik nih, cuman kita belum mau naikin karena bisnis kita sensitif banget sama yang namanya harga. Ya bisa dilakukan downsizing sebetulnya teman-teman. Jadi harganya sama, tapi porsinya sedikit dikurangi, biasanya 200 gram jadi 150 kayak gitu ya. Itu bisa juga dengan strategi seperti itu. Jadi secara psikologis juga mereka customer bayar dengan harga yang sama pada saat itu. Oke, nah next. Nah ini seputar marketing nih. Banyak yang ngasih diskon atau ngasih promo, cuman ujung-ujungnya malah rugi ya. Jangan sampai teman-teman rugi dalam hal marketing ya. Coba lakukan perhitungan berapa rupiah yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman bakar duit Rp1 di situ. Jadi semuanya harus terukur ya. Kalau dibilang kan branding dulu nih, kan belum kenal. Ibarat kita sekarang nikahan gitu ya, kita nggak nyebarin undangan ya nggak bakal ada yang datang dong kayak gitu. Betul, benar. Cuman sekarang kalau kita nggak ngukur yang namanya marketing gitu, ujung-ujungnya biaya OPEX-nya bengkak nanti. Yang ada OPEX-nya bengkak, ya kita jadi rugi, labanya jadi kecil nanti ya, net profit margin-nya. Nah, net profit margin kecil, kita jadi susah buat investasi ke depannya kan, gitu teman-teman. Nah, anggaplah bisnis sudah lancar gitu. Apakah kita tinggal nabung buat masa depan kita tadi ya, yang tadi saya jelaskan? Jangan cuma nabung teman-teman ya, investasi ya. Ini kalau saya kasih ilustrasi, kalau yang nabung doang di sebelah kiri ya, anggaplah dia nabung 1 juta lah per bulan ya, ke tabungan biasa, dalam waktu 55 tahun ya uangnya jadi 759 juta. Tapi gimana kalau dia investasi ya? Asumsikan dalam setahun mungkin
imbal hasilnya 5% dalam setahun ya. Nah, ini bisa dapat 3,4 M ya. 10% dia bisa dapat 28 M, dan kalau misalnya 20% per tahun dia bisa dapat 4,1 T dalam waktu 55 tahun. Luar biasa pastinya di sini ya. Uang yang bisa kita wariskan ke anak cucu juga bisa lebih besar lagi di situ ya. Nah, balik lagi kalau misalnya bicara soal investasi, instrumennya apa sih yang bagus? Semuanya tergantung dari jangka waktu kita. Kalau jangka waktunya pendek, 1-3 tahun atau di bawah 1 tahun, ya lebih baik pilih instrumen yang nilainya atau fluktuasi nilainya itu kecil, yang aman-aman saja. Deposito, reksadana pasar uang, obligasi negara. Tapi kalau udah masuk di atas 3 tahun ya, atau 15 tahun, pilihannya fleksibel. Boleh pilih properti, saham, pilih yang sesuai dengan profil risikonya. Ya, asal teman-teman tahu, teman-teman mengenal diri sendiri. Saya siapnya di mana nih? Saya siap nggak nih menerima kerugian kalau kita investasi saham? Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit seputar investasi saham ya. Kenapa sih sebetulnya pebisnis itu cocok gitu dengan investasi saham ini sendiri ya? Padahal investasi saham ini adalah investasi yang risikonya tinggi ya. Risikonya tinggi, fluktuasinya juga tinggi, dan kita sebagai pebisnis juga sudah punya, kasarnya bisnis kan investasi ya, investasi di bisnis itu juga tinggi gitu. Kenapa kita disarankan dengan investasi saham ini ya? Nah, pertama, dalam dunia saham itu ada 2 hal, teman-teman ya. Ada investasi, ada trading ya. Ketika kita trading, kita akan memperlakukan saham ini layaknya komoditas yang dijual di pasar ya. Kita memperjualbelikan dalam jangka waktu pendek. Apa sih keuntungannya? Ya, ini akan menambah pemasukan kita dalam waktu 1 bulan. Di sini kita akan dapat capital gain atau kenaikan harga. Kita manfaatkan beli saham di harga rendah, saat tinggi kita jual ya. Untuk 1, 2, 3, 4, 5% kita jual. Ya, dapat keuntungan segitu kan lumayan dari modal kita ya. Tapi ya jangka waktu pendek ya, ada yang 1 hari, ada yang saat di bawah sebulan, ada yang lebih dari 3 bulan di sini ya. Dan apakah bisa keuntungan sampai ratusan persen? Bisa banget bahkan ya. Nah, di sini adalah trading. Nah, kalau investasi, nah kita bicara mengenai aset. Ya. Kalau investasi itu adalah kita membeli aset dengan harapan asetnya bakal tumbuh nilainya di masa yang akan datang dan kita bakal mendapat keuntungan. Ya. Di sini kita beli bisnis. Ya, kalau kita berinvestasi di saham. Sederhananya gini, teman-teman sekarang mendirikan usaha dan teman-teman kekurangan modal. Ada 2 hal yang teman-teman bisa tempuh. Pertama adalah pinjam uang ke bank, ya. Atau kita ngutang lah kasarnya begitu. Dan 2 adalah jual saham, ya, ajak orang berinvestasi di rumah makan kita. Imbal hasilnya ya kita yang investasi itu bakal dapat penghasilan pasif dari kenaikan harga sahamnya, harga perusahaannya, dan pembagian saham dari keuntungannya yang tadi dibagikan ya sebagai bentuk dividen. Nah, sekarang kalau teman-teman sebagai pelaku usaha ya, teman-teman butuh uang ya, teman-teman sebagai perusahaannya. Nah, ketika teman-teman berinvestasi di saham, teman-teman sebagai investornya di sini. Jadi sudut pandangnya berbeda di sini ya. Gitu. Nah, ini strateginya ada value investing, ada growth investing, dan ada analisisnya juga yang bisa dilakukan untuk investasi saham. Nah, trading saham tadi yang saya jelaskan ya di situ ya. Nah, kalau teman-teman join di M-Trade ya, register VIP member, teman-teman bisa dapat real time trading signal ya. Teman-teman akan kita fasilitasi dengan morning briefing sama tim analis kita. Jadi kita akan bahas mengenai saham-saham apa sih yang potensial yang bisa teman-teman jadikan watchlist setiap harinya di sini, dan kalau misalnya beli berapa persen dari portofolio kita disarankan. Tapi balik lagi, ini adalah edukasi ya kalau di M-Trade. Jadi apapun yang sifatnya rekomendasi, kita nggak akan ada paksaan untuk membeli di situ ya. Cuman sebatas saran saja. Keputusan membeli ada di tangan teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya satu saham yang kita rekomendasikan. PT Harum Energi ya, ini sektor minyak di sini ya. Waktu itu kita beli di harga 10.500 dan akhirnya naik jadi 12.000. Di sini kita terjual di April ya, kita jual dan kita untung 15% di sini. Nah, itu rekomendasi dari kita ya. Ini ada lagi IPCC ya. Jadi semua kayak grafik-grafik teknikalnya teman-teman bisa belajar dari nol, dan kalau misalnya nggak ada waktu akan dibantu sama tim analis kita ya. Kalau teman-teman join M-Trade VIP member di sini. Nah, kalau investasi seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita beli saham dalam jangka panjang, kita beli bisnis di sini ya. Nah, keuntungannya tentu bisa ada multi-bagger research ya. Multi-bagger itu jadi keuntungan yang berkali-kali lipat, even sampai 1000%. Possible nggak? Possible, sangat possible di saham itu sendiri. Makanya kenapa saya rekomendasikan
instrumen ini ke teman-teman yang sekarang punya bisnis. Jadi karena analoginya nggak jauh berbeda gitu. Ketika kita udah jago dalam hal bisnis, ya otomatis kita saham itu kita lebih gampang mempelajarinya karena kita beli bisnis di sini ya. Kita juga akan ada fitur tanya jawab saham yang akan saya kasih tahu ke teman-teman. Ini kalau teman-teman investasi saham, kita ambil ini ya apa namanya case study dari IHSG atau indeks harga saham gabungan dari tahun 2002 sampai tahun 2022 ya. Di sini IHSG naik sampai 1.363%, luar biasa. Investasi 5 juta di tahun 2002 ya. Sekarang udah jadi 73 juta. Luar biasa kan peningkatannya kan. Dari untuk long term ya. Walaupun memang dalam jangka pendek naik turun harganya di situ ya. Nah, ini ada saham BCA ya di sini ya. BCA juga gitu dalam waktu 10 tahun ya dia bisa naik sampai 400%. Luar biasa banget ya. Deposito teman-teman nyimpan deposito kan cuma 2% per tahun di situ ya. Ini 10 tahun 400%. Luar biasa ya. Keuntungannya apa tadi ya, imbal hasil sangat tinggi ya, capital gain dapat dan teman-teman bisa dapat dividen. Jadi kalau perusahaannya untung, ya teman-teman sebagai pemegang saham ya berhak juga atas keuntungannya, dapat juga nanti penghasilan pasif di situ. Dan pajak finalnya kecil banget teman-teman, 0,1%. That's why orang-orang kaya suka sama investasi saham karena pajaknya kecil di sini, pajak finalnya. Nah terus tapi ada juga risikonya ya, risikonya tergolong tinggi. Ya. Harga saham saya bilang tadi ya kenaikan harga saham itu walaupun naik dalam secara long term ya short term-nya dia akan bergelombang di situ. Nah, teman-teman kadang-kadang yang baru terjun, kadang sering stres tuh ngelihat tuh kadang-kadang, aduh kok lagi merah nih, nyangkut nih, gini. Tapi as long as mindset kita jangka panjang, kita tutup mata aja di situ ya. Kecuali kalau kita trading. Ya. Terus ada potensi juga saham itu delisting karena perusahaannya kena masalah dan ada juga isu likuiditas ya. Kita pegang saham dalam jumlah banyak, tapi kita nggak bisa jual karena orang-orang nggak mau perusahaan yang kita pegang itu ya. Nah, kalau misal teman-teman bingung ya ini balik ini disclaimer ya, ini cuma case study ya, bukan ajakan beli ya. Misalnya teman-teman udah beli saham nih, misalnya kayak INKP nih ya, Indah Kiat Pulp and Paper, saham perusahaan kertas di sini ya, terus rugi di sini. Nah, saya punya 3 fitur tanya di M-Trade aja ya. Kita tanya di sini nanti dijawab sama tim analis kita di sini. Jawabannya jelas sekali gini. Terus nanti akan dikasih artikel juga untuk prospeknya ke depan kira-kira gimana sih gitu buat decision-nya buat kita. Jadi kita nggak lagi bertanya-tanya, nggak lagi pusing karena kita panduannya sudah ada dari coach-coach kita. Nah kalau teman-teman subscribe VIP member M-Trade sekarang juga dengan kode UK Ramadan akan dapat gratis 6 bulan. Jadi dapat membership selama 18 bulan. Lumayan ya. Di situ bisa belajar saham, bisa ikut webinar gratis ya, bisa tanya jawab langsung sama tim analis kita secara eksklusif ya. Kuota terbatas teman-teman, cuma 20 orang aja ya. Jadi jangan lupa kalau memang tertarik bisa langsung subscribe ke IP member M-Trade ya. Tapi pasti download dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store ya. Nah, kalau yang perpanjang, yang udah member juga perpanjang juga akan dapat bonus 6 bulanan di sini ya. Dan kabar baiknya nanti setelah acara ini ya, saya juga bakal bagi-bagi hadiah yaitu akses gratis VIP member M-Trade selama 7 hari buat 3 orang pemenang ya. Saya tulis aja di sini di kolom chat ya untuk linknya. Nah ini, silakan teman-teman masuk ke sini. Oke, ya nanti teman-teman bisa isi kuesionernya. Nanti kita akan undi pemenangnya ya di hari ketiga ya. Nanti teman-teman follow saja Instagram Uang Kamu, kita akan umumkan. Ya ini apa namanya pemenangnya di situ. Nah, dengan akses 7 hari gratis teman-teman bisa akses webinar kita, bisa dapat edukasi seputar saham sampai tanya jawab sama tim analis kita. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi ya ke Mbak Ica. Thank you, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Aulia Akbar. Tadi sudah dijelaskan nih dari perhitungan HPP, terus kemudian biaya operasional, terus ada juga tadi sempat dilihatin juga kalkulator menghitung HPP-nya ya Mas ya. Sampai tadi membahas juga tentang saham, di mana rekan-rekan sekalian bisa akses nih kalau misalkan mau belajar tentang saham, mendapatkan edukasi tentang saham gitu, langsung aja diakses ke M-Trade ya. Tadi sudah saya share link-nya di kolom chat, bisa di-download gitu aplikasi M-Trade-nya. Di kolom chat sudah bisa dicek ya. Dan juga tadi ada giveaway ya Mas Aulia ya.
Ya. Ada giveaway nih. Jadi giveaway-nya itu rekan-rekan kalau misalkan ikutan nih bisa mendapatkan VIP akses VIP M-Trade selama 7 hari untuk 3 orang pemenang gitu. Terus caranya gimana? Bisa langsung aja follow akun Instagramnya Uang Kamu, kemudian isi form di link yang sudah kita sediakan di kolom chat dan juga jawab pertanyaannya gitu. Nah, ini masa pengisiannya ini sampai tanggal 21 besok ya Mas ya. Jadi terbatas banget nih rekan-rekan sekalian. Jadi setelah acara hari ini selesai langsung aja diakses nih linknya buat ngisi di formnya yang sudah kita sediakan di kolom chat gitu. Dan pengumumannya besok di tanggal 22 April melalui Instagramnya Uang Kamu ya Mas ya. Betul. Dan dengan mengisi itu juga ini Mbak ya, apa dengan nanti teman-teman mengisi form kita juga akan langsung dikirimkan kalkulator HPP-nya itu tadi. Nah, bisa langsung dipakai juga nih rekan-rekan untuk menghitung HPP-nya, bakal dapat akses untuk kalkulator HPP-nya juga gitu. Oke, nih Mas Ali Akbar sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih di tab Q&A kita. Mungkin Ica bacain beberapa. Yang pertama ada dari akun atas nama Muhammad Yusuf dari outlet Jelly Potter nih. Bertanya, ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, bagaimana Mas caranya mengatur keuangan dari penjualan online dan bagusnya diinvestasikan ke sektor apa nih labanya gitu. Terus yang kedua, gimana cara mengatur diskon di saat sedang mengalami kenaikan bahan baku nih Mas akibat kenaikan BBM. Oke. Gitu. BBM lah mau naik ya BBM ya. Oke, kalau misalnya kita bicara actually gini ya, kalau misalnya online ya, justru malah kan kita harus tahu dulu ya. Sekarang kalau Masnya kan lebih ini lah, lebih apa? Kalau Jelly Potter kan dia warna laba ya sebetulnya ya di situ. Kalau penjualan online itu bisa dengan sistem kita pakai G-Form, kita isi semua untuk customer database juga di situ ya. Ketika customer jadi kita bisa manfaatkan yang online itu untuk sekaligus mengumpulkan customer database kita dan nanti kita bisa sebarkan info-info kalau ada promo dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih engage sama customer di situ secara online-nya. Tapi pastikan juga gitu kalau misalnya kayak ya pasti sekarang udah kerja sama GoFood juga kan sudah ada ini ya sudah bermitra juga ya udah nggak pusing lah kalau ada pembelian online tinggal di GoFood aja udah beres dari situ kan udah tinggal nyampe udah pasti nyampe ke customer gitu ya lebih gampang ya. Ya pasti pesan saya sih gini sih kalau apapun itu online atau offline pastikan rekeningnya terpisah ya Mas ya. Jadi jangan pernah disatukan rekening bisnis sama rekening pribadi ya di situ dan ada kalanya kita ambil pemasukan pribadi kita dari laba atau kita gaji sendiri dari kita alokasikan biaya operasional untuk dari bisnis kita di situ. Terus baiknya diinvestasikan kemana? Nah saya harus tanya balik nih investasinya mau dalam jangka waktu berapa lama? 1 bulan kah? Di bawah setahun kah? Di atas 3 tahun? Di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun? Kalau jangka waktunya pendek, ya saya sarankan ke instrumen yang sifatnya rendah risiko, ya deposito, terus habis itu reksadana pasar uang, atau surat utang negara. Tapi kalau jangka waktunya panjang, kita fleksibel dalam memilihnya. Kita bisa pilih ke investasi saham, kita bisa ke reksadana saham, kita bisa ke properti, ya kita bisa coba P2P lending, ya dan lain sebagainya. Jadi makin panjang tenornya, makin fleksibel pilihan investasinya. Tapi makin pendek tenornya, makin disarankan untuk pilih yang stabil pertumbuhan. Moga-moga menjawab ya. Iya, terima kasih banyak Mas Ali Akbar tadi sudah dijawab nih dengan detail gitu ya sama Mas Aulia. Jadi kalau misalkan mau pilih investasinya apa itu tergantung dikembalikan lagi nih ke diri masing-masing gitu kan. Jadi mau yang jangka panjang ataupun jangka pendek. Kalau jangka panjang tadi lebih stabil ya Mas ya. Betul. Terus kemudian iya kalau jangka panjang itu ada banyak sekali pilihannya, bisa ke properti dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya nih Mas dari akun atas nama Dodik Agustinus dari outlet Niboba Brawijaya Mojokerto. Mas, kalau misalkan laba bersih apa boleh nih dibuat investasi? Katanya gitu, Mas. Boleh dong. Ya, laba bersih kan ini laba yang sesungguhnya yang kita terima ya. Nah, laba bersih tadi ada saya kasih ini ya, Mas Dodi ya, ada kebagiannya. Jadi pertama pasti kita gunakan untuk biaya hidup kita ya, untuk konsumsi kita. Terus kita gunakan untuk kalau misalnya kita punya pemegang saham lain kita bagikan sebagai dividen ya di situ ya. Terus ada juga untuk pengembangan diri kita. Jadi sebetulnya gini, investasi buat jangka panjang it's okay, itu harus ya. Tapi jangan lupa juga kita harus investasi juga buat diri sendiri kita. Kita pengusaha dan ingat bahwasannya perkembangan saat ini ya bisnis apapun sangat berjalan dengan sangat cepat. Kalau kita
berkembang dengan cepat juga, kita bisa ketinggalan. Jadi nggak ada salahnya untuk kita join ke komunitas pengusaha, terus habis itu kita punya mentor di situ, itu sangat penting ya, sangat. Even saya pun punya mentor waktu saya bisnis kuliner juga waktu itu ya, cuman sayangnya saya nggak lanjut. Saya punya mentor di situ yang ngajarin bagaimana ngatur cash flow sampai investasi, sampai minjem duit gimana caranya, itu juga kita diajarin di situ ya. Jadi Iya. sangat penting ya, Mas Yudi ya. Oke, terima kasih Mas Aulia jawabannya. Ya langsung disambut nih di kolom chat ya dari Kak Dodik. Terima kasih atas jawabannya ya Mas. Pakai Sama-sama. emoji. Sama-sama. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari Ya. Krauloka Indramayu. Ya. Ini pertanyaannya rada unik nih Mas ya. Selamat sore Mas Akbar, saya mau Ya, tanya. sorry. Sebagai pemilik terkadang masih sering ada nih kalau bahasa saya itu nyebutnya uang gaib gitu katanya. Entah kelebihan uang atau kekurangan uang. Jadi setelah kita hitung pemasukannya ataupun pengeluarannya, terkadang uang gaib ini selalu muncul nih Mas. Gitu. Jadi kita sendiri kadang-kadang bingung datangnya dari mana nih uang ini. Ada saran nggak nih Mas untuk menemukan cara tepat atau datangnya uang ini dari mana gitu? Atau gimana caranya biar hal tersebut tidak terjadi gitu Mas? Oke. Uang gaib ini dalam hal keuangan bisnisnya ya, atau keuangan pribadinya nih. Kalau keuangan pribadinya kan biasanya agak aneh nih, kadang-kadang mungkin ada yang transfer kita, kalau kita nggak tahu siapa ini yang transfer. Iya, Nah, kalau lebih ke bisnisnya nih Mas pertanyaannya. kayak lebih ke bisnisnya ya. Oke, pertama saya harus tahu dulu apakah rekeningnya terpisah atau digabung. Nah, kalau digabung, potensi dengan ada uang gaib ini ya semakin semakin terbuka lebar, karena kita nggak tahu sumbernya bakal dari mana. Tapi kalau punya rekening terpisah, ya transaksi pemasukan dan pemasukan penjualan barang dan atau pengeluaran kan akan terpantau dari satu rekening itu ya. Jadi kita bakal tahu di mana itunya uang gaib itu sendiri ya. Tapi kalau jadi satu ya bakal susah. Bisa jadi teman kita ada transfer bayar utang atau gimana. Jadi itulah pentingnya Mbak ya, punya rekening terpisah di situ ya. Dan sebisa mungkin memang itu dilacak, pemasukan dilacak, karena itu akan sangat berdampak sama outputnya kita ya. Kalau memang kalau memang dirasa pengeluarannya kita gede gitu ya, di sini pengeluarannya gede banget, nah berarti ada yang salah nih ya, ada yang salah, atau kita nggak untung nih. Kita lihat dulu gross profitnya berapa, penjualannya berapa, baru setelah udah ketemu di situ baru kita itu OPEX-nya berapa, kelihatan lah itu nilainya ya. Jadi yang gaib-gaib ini bisa termitigasi lah intinya gitu Mbak. Oke, baik. Jadi tadi pentingnya untuk membedakan rekeningnya ya Mas ya. Kalau misalnya kita punya bisnis itu, kalau bisa punya rekening bisnis sendiri gitu kan. Jadi jangan dicampur sama rekening pribadi. Biar nggak muncul nih tadi uang-uang gaib tadi ya Mas ya. Dan itu ya tadi ya, mengenai GoKasir itu kan bisa mencatat ya, sebisa mungkin satu hari ya, setiap hari itu diupdate di situ. Jadi teman-teman bisa tahu cash in cash out-nya itu berapa di situ. Jadi kalaupun ada defisit berapa, kalau ada surplus berapa. Jadi uang gaib itu bisa terdeteksi teman-teman. Nah, itu jawabannya ya rekan-rekan semuanya. Jadi bisa juga tadi pakai GoKasir gitu untuk nyatet nih cash flow-nya kita gitu kan, uang masuk, uang keluar gitu biar lebih jelas, ada catatannya sendiri gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas dari Ica gitu ya. Jadi mungkin yang hadir di hari ini juga banyak belum tahu nih Mas terkait saham dan juga investasi gitu kan. Menurut Mas Aulia Akbar sendiri, buat yang awam nih, gimana caranya bedain investasi yang benar sama investasi yang bodong nih Mas? Ya, tadi saya baca nih banyak yang sama nggak sih sama ini. Beda ya, Mtrade itu adalah aplikasi belajar kita di sini belajar ya. Sama nggak sama IPOT itu adalah sekuritas. Jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman investasi saham, Bursa Efek Indonesia adalah mall, kita anggap itu mall ya. Nah, sekuritas ya IPOT, terus habis itu ada Ajaib, ada Stockbit, ada ini, itu adalah tenant ya, tenant yang kayak kita masuk ke outlet di situ. Nah, saham ya barang-barang yang dijual sama tenantnya itu ya. Saham BBCA, saham BBRI, saham INKP, saham ICBP, di situ kita beli. Jadi kita memang beli melalui ini. Nah, belajarnya lewat Mtrade di situ teman-teman. Nah, apa sih yang membedakan ini ya, apa investasi yang legal sama yang tidak legal? Pastinya kalau legal dia akan diawasi sama otoritas terkait. Kalau saham, reksadana, pengawasnya adalah OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau sektor emas, komoditi, kripto akan diawasi oleh Bapepti, ya.
Di situ Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka di situ. Nah, kalau misalnya investasi bodong, jelas nggak akan ada legalisasinya di situ. Dan biasanya yang investasi bodong itu adalah nawarin yang titip-titip dana, ya binary option, itu bukan investasi, itu judi. Jadi sekarang bayangin, kita tebak-tebakan harga. Kalau untung kita dapat 80%, tapi kalau rugi 100% uang kita hilang. Nggak ada investasi seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, investasi adalah kegiatan membeli aset. Kita beli asetnya, kita beli sahamnya, kita beli reksadananya dengan harapan di masa yang akan datang nilai aset itu akan tumbuh atau menghasilkan pendapatan tetap buat kita. Jadi itu adalah proses investasi, teman-teman. Jadi kalau untungnya dijamin untung 30% satu hari, dijamin itu adalah tipu-tipu, teman-teman. Jangan dipercaya. Titip dana, kita nggak boleh titip dana. Kalau mau yang titip dana yang dikelola itu adalah teman-teman beli reksadana, ya. Kita beli reksadana per unit, nah manajer investasi akan membentuk portofolionya. Itu baru yang namanya pengelolaan dana yang memang secara legal, bukan titip ke perorangan nanti cuan berapa, itu bohong di situ, ya. Jadi pastikan teman-teman lihat dulu platformnya, siapa yang menjadi pengawasnya. Kalau dia berani pajang-pajang kayak gitu, langsung masuk ke website-nya, di googling namanya, ada nggak tuh di situ, ya. Jadi caranya seperti itu, ya, untuk membedakan investasi yang bodong dan investasi yang legal. Semoga menjawab. Iya, terima kasih banyak nih Mas Aulia Akbar jawabannya. Jadi waspada ya rekan-rekan semuanya, kalau misalkan banyak sekali ini kan sekarang menjamur banget investasi-investasi bodong gitu. Nah, kalau misalkan mau investasi yang bener-beneran, itu bisa belajar langsung ke M-Trade gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa langsung download aja aplikasi M-Trade, itu linknya sudah kita sediakan di kolom chat. Jadi bisa belajar di situ, dan juga buat rekan-rekan yang hadir hari ini bisa ikutan giveaway-nya tadi gitu kan, untuk mendapatkan akses eksklusif selama 7 hari VIP gitu ke M-Trade-nya gitu. Caranya tinggal ikutin aja di link yang sudah kita sediakan juga nih giveaway-nya di bit.ly/uang kamu GoFood gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Aulia Akbar sudah membagikan ilmunya, terus kasih tahu kita tentang edukasi gitu ya, edukasi terkait saham dan juga investasi dan juga biaya operasional tadi sama hitung HPP segala macam. Terima kasih banyak Mas Aulia Akbar, semoga bisa diterapkan nih sama rekan-rekan mitra usaha GoFood kita yang hadir hari ini ya gitu, untuk memajukan bisnisnya. Oke, kalau begitu langsung aja nih. Ya, terima kasih banyak Mas Aulia Akbar. Sama-sama ya. Thank you, Pak. Thank you. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat pasti dong. Oke, kalau begitu langsung aja nih rekan-rekan semuanya. Kita sudah selesai sesi tanya jawabnya, terus presentasinya juga sudah selesai semua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu nih mungkin ya dari tadi sama rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini. Sesi kuis berhadiah. Nah, siapa nih yang pada nggak sabar mau dapetin hadiah? Totalnya ada 1 juta GoPay. Jadi masing-masing bakal dapat Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Coba komen dulu nih di kolom chat siapa yang udah siap. Mau ikutan kuisnya? Mau? Oke. Kasih nggak ya? Siap ya? Oke, kalau begitu langsung aja nih. Saya bakal bacain satu pertanyaan aja. Nah, nanti pertanyaannya ini jawabannya itu pilihan ganda nih rekan-rekan. Jadi ada A, B, atau C gitu. Jadi kalau rekan-rekan tahu jawabannya, langsung aja diketik di kolom chat. Jawabannya A, B, atau C gitu ya. Huruf abjadnya aja gitu. Menurut rekan-rekan jawaban yang paling benar gitu ya. Jadi Ica bakal baca ini sebentar lagi. Apa sudah siap? Udah siap ya semuanya? Didengarkan baik-baik ya rekan-rekan. Kalau misalkan tadi ikutin materinya, disimak materinya, pasti tahu deh jawabannya. Ini gampang banget pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, yang tidak termasuk biaya operasional adalah A, gaji, B, biaya marketing, C, biaya healing. Yang mana nih jawabannya? Ayo. Waktunya nggak banyak, cuma 3 detik aja. Oke, waktunya habis. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah menjawab. Terima kasih banyak yang sudah menjawab. Nanti akan dibantu oleh tim kita untuk lihat nih siapa kira-kira yang paling cepat dan tepat gitu jawabannya ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah C, biaya healing yang tidak termasuk biaya operasional gitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan launch poll nih. Rekan-rekan yang sudah hadir hari ini mohon dibantu untuk isi pollingnya yang akan kita sediakan sekarang. Pollingnya ini terkait acara kita hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang muncul, ada 4 pertanyaan
terkait acara kita. Jadi apakah acaranya hari ini materinya relevan, terus kemudian gimana pendapat rekan-rekan semuanya tentang acaranya gitu ya, sangat memuaskan. Terus kemudian ada pertanyaan tentang hostnya nggak ya kira-kira? Hostnya gimana nih kira-kira? Bagus nggak nih hostnya ya? Diperpanjang nggak nih kontraknya nih? Terus kemudian juga durasi gatheringnya gimana gitu kan. Jadi rekan-rekan bisa langsung dijawab aja pollingnya, dibantu. Nggak lama kok, cuma ada beberapa pertanyaan doang, tinggal klik, terus kemudian langsung dikirim gitu ya pollingnya. Apakah sudah diisi semua pollingnya? Dan oke. Oke, sudah diisi semua ya. Oke, baik. Kalau misalkan sudah diisi, sebentar lagi kita akan membacakan pemenangnya nih, tadi yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi ada 10 orang pemenang. Yang pertama ini Ihsan Muhammad Syani, yang kedua Dodi Kurniawa, 3 Stephen Wiyaji, Ismail Hainurdin, kemudian ada Ade Yusuf Sidik, lalu udah berapa tuh tadi? 5 ya. Kemudian yang keenam ada Amalia Kaka, yang ketujuh Fikri Arif, kedelapan Hariman Yusuf, Pipi Septiana, dan yang terakhir Dini Ayu Pertiwi. Selamat kepada 10 orang pemenang berhasil mendapatkan hadiah GoPay senilai Rp100.000 gitu ya. Nah, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Dan juga tadi yang udah nanya, ada 5 pertanyaan yang sudah terpilih dan sudah dibacakan di sesi tanya jawabnya, juga selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari GoFood. Akan dihubungi juga oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Oke, selanjutnya nih rekan-rekan, kalau misalkan ada pertanyaan seputar layanan Gojek, itu bisa langsung aja kunjungi fitur bantuan di aplikasi GoBiz-nya ya. Nah, itu nanti rekan-rekan kalau misalkan mau tanya apapun terkait GoBiz-nya, mau tanya tentang GoKasir, atau mau perubahan data dan lain sebagainya, itu semuanya bisa melalui aplikasi GoBiz-nya di fitur bantuan gitu. Dan juga rekan-rekan yang hadir hari ini akan kita kirimkan juga nih sertifikat digitalnya. Jadi ditunggu aja, dicek aja emailnya secara berkala, sertifikatnya sudah diterima atau belum gitu ya. Dan juga rekan-rekan bisa bergabung ke komunitas partner GoFood yang ada di Facebook di komunitas partner GoFood, kemudian di Instagram kita di @GoFoodPartners, dan juga bisa subscribe ke YouTube-nya kita Mitra Usaha Gojek. Gitu. Nah, buat rekan-rekan yang hadir hari ini tadi sudah sempat dijelaskan juga akan mendapatkan akses eksklusif ke BizTips ya. Jadi ditunggu aja, dicek aja di GoBiz-nya apakah sudah bisa akses BizTips-nya atau belum nih hari ini gitu. Dan juga Ica mau ingetin nih buat rekan-rekan semuanya untuk waspada penipuan yang mengatasnamakan pihak Gojek. Kami menghimbau untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah memberikan 16 digit nomor kartu ATM ataupun kartu kredit, jangan juga memberikan kode OTP, dan juga jangan melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Kalau misalkan ada informasi yang menjurus ke penipuan, rekan-rekan bisa langsung hubungi aja Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek di emailnya kita mitrausaha@gojek.com atau di call center-nya kita 1500171. Bisa juga lapor nih langsung ke website kita di gjk.id/lapor penipuan. L dan P-nya besar gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, dan juga kepada narasumber kita nih, speakers kita yang keren-keren banget, ada Mas Gibran dan juga Mas Aulia Akbar yang sudah mau berkenan diundang sama GoFood gitu ya, membagikan informasi dan juga ilmunya. Semoga apa yang dibagikan hari ini dan juga didapat sama rekan-rekan semuanya bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk memajukan usahanya rekan-rekan masing-masing. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga Ica mewakili tim memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Terima kasih. Semoga puasanya lancar sampai Lebaran nanti ya rekan-rekan semuanya.